Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih. Ini saya mendapat amanah ya untuk membahas tentang seni menegur. Ya, baik. Hanya sebelumnya karena saya biasanya juga perlu menjelaskan dari sisi pendekatan neuroscience. Jadi saya mohon izin Ibu Vidya, saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Kita mulai ya, bismillah, kita mulai. Ya, seni menegur anak dengan bahasa cinta. Ya, jadi menegur itu ada seninya rupanya ya, Masya Allah. Ya. Ya, karena orang bijak mengatakan menegur bukan karena benci, memuji tanpa menjadikan lupa diri, ya, sehingga menegur ada caranya dan memuji juga ada adabnya. Ya, jadi ini perlu kita pahami ya. Baik, apalagi anak-anak yang dalam perkembangannya ya tentu perlu mendapat arahan, bimbingan dari orang tua, baik orang tua sesungguhnya ya Bapak Ibu dan juga orang tua yaitu Bapak Ibu guru. Jadi kalau kata MH Ainun Najib, ya bapakku satu, ibuku satu, orang tuaku 1000. Ya termasuk di 1000 itulah juga Bapak Ibu guru ya dan juga orang tua yang ada di sekeliling ananda kita. Baik, dan kemudian juga ya adab menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain ini ternyata menurut Imam Syafi'i yaitu jika seseorang menegur kesalahanmu di saat hanya berdua itu bermakna dia ikhlas dan inginkan kamu menjadi baik. Ya. Dan jika seseorang menegur kesilapanmu di khalayak ramai itu bukannya karena inginkan kamu menjadi baik tapi dia menghinamu. Jadi ini untuk kita pada umumnya kalau kita ingin menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain itu berdua saja ya atau ya bersembunyi termasuk anak-anak. Dia bertengkar dengan adiknya dan kita ingin menegur kekhilafan Ananda ini ya kakaknya kita ajak panggil sini gitu. Ntar berdua aja baru bisik-bisik ya atau nanti ada teknik-teknik berikutnya ya tapi inilah ya adab menegur. Termasuk juga menegur teman kita, menegur ya pasangan hidup. Ya, selama ini kalau saya seminar saya selalu ingatkan untuk menegur terutama pasangan hidup itu bila hanya berdua saja. Ya, karena itu artinya kita ingin memberikan masukan agar menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ya ada orang menegur di depan orang lain atau misalnya ada WA group ya orang ditegur di situ. Itu sebetulnya niatnya ingin menghina itu. Ya. Tapi alasannya, iya kan saya ingin menegur dia supaya lebih baik. Ya. Nah ini harus kita pahami. Ya. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah ulama besar. Ya. Beliau lahir di Gaza, Palestina, 150 Hijriah, sekitar 767 Masehi, dan beliau wafat di Mesir tahun 819 Masehi. Ya. Jadi ini harus dipegang nih, ya patokan ini dulu. Oke, baik berikutnya. Ya, nah. Tentu orang tua adalah panutan terbesar, ya. Dan kemudian ya sebelum menegur anak harus membuat kesepakatan peraturan bersama anak. Karena kalau belum bikin peraturan pada anak, misalnya ya anak pegang gadget untuk bermain. Sekarang kan pegang gadget bukan hanya untuk bermain ya, untuk belajar pun pegang gadget ya. Ibu bikin kesepakatan, misalnya 1 jam kah, 2 jam kah, atau mungkin ada 3 jam. Dan anak setuju pada saat itu. Maka kalau lebih dari kesepakatan, nah baru kita bisa menegur. Banyaknya orang tua juga ini ya belum bikin kesepakatan, udah negur aja terus. Ya, makanya anak akhirnya juga marah, akhirnya kesal, akhirnya kecewa, akhirnya terluka. Ya, dan itu hati-hati, itu akan membekas memorinya di dalam benak anak-anak kita. Berikutnya, memberikan nasihat, pujian, dan teguran sesuai usia anak. Ya, sesuai usia anak. Nah, ini yang harus juga perlu difahami ya. Mungkin hari ini tidak bisa saya jelaskan detail karena panitia memilih menegurnya dengan cara bahasa cinta atau bahasa kasih sayang ya. Mungkin di lain tempat ya, ayah bunda, bapak ibu juga bisa mencari seminar-seminar tentang bagaimana caranya yang sesuai usia anak ya. Baik. Kemudian apa lagi ya? Ini buatlah anak tersentuh bukan tersinggung. Ya. Termasuk juga ini pada pasangan hidup nih. Buat pasangan hidup tersentuh bukan tersinggung. Ya. Tersentuh dan tersinggung bukannya sama Bu Aisyah, dia kena bendanya kena, iya. Tapi tersentuh itu kenanya lembut, kalau tersinggung kenanya tergoncang, terlalu keras. Makanya bisa pecah kalau
kalau kenanya terlalu keras, itulah tersinggung. Ya, pecah apa ya? Pecah emosinya, ya, pecah pikirannya, pecah perasaannya, ya. Dan hati-hati nanti pecah jiwanya. Ya, nah ini prinsip-prinsip juga di dalam cara menegur atau seni menegur. Ya. Dikatakan seni karena memang ini ya berseni dia itu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita udah belajar juga, tapi juga pada saat kita juga kesel, kadang ya untuk beberapa saat lupa lagi cara-caranya. Ya. Tapi paling tidak tadi pegang prinsip adabnya adalah kalau kita ingin menegur kesilapan, kekhilafan, kekeliruan, kesalahan, kalau berdua saja atau bersembunyi istilahnya. Oke, itu pegang baik-baik itu. Ya. Next, oke, ya. Jadi dalam seni menegur anak dan muji anak, tentu supaya menjadi seni yang lebih asik lagi, ya, tentu kita diminta bersikap lembut pada mereka. Ya, ini jelas ini Allah minta kita. Ya, di surat Ali Imran 159 nanti kita lihat ya. Kemudian apa lagi? Kalau memberikan teguran, instruksinya jelas. Ya, hindari merepet kalau orang Jakarta bilang, atau kalau di Tuban ngomongnya gitu nggak merepet. Apalagi ibu-ibu tuh. Jadi anak-anak nggak jelas apa sih yang ditegur. Ya, misalnya ditegur taruh handuk, tapi kita merepet kemana-mana. Ya, nah ini yang nanti anak nggak jelas maunya apa. Ya. Dan kemudian memang ya berulang kali saya sering sekali di seminar-seminar itu untuk belajarlah bahwa memang anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Ini banyak sekali seminar-seminar tentang hal ini ya. Jadi beda memberikan teguran pada anak laki dan anak perempuan berbeda. Ya, oke. Nah, melihat pahami juga beda watak anak-anak. Ya, kadang-kadang kita suruh anak ya untuk melipat selimut sangat rapi, misalnya ya ujung ketemu ujung. Padahal anak ini bukan watak yang sempurna, bukan watak hasrat sempurna. Dia hasratnya malah hasrat yang gembira. Ya, dia tidak bisa detil. Ada anak-anak yang memang tidak bisa detil. Udah bagus dilipat itu, walaupun diuel-uel ya, itu udah bagus. Jangankan anak, mungkin bapaknya juga begitu. Ya, habis sholat sarungnya ya dilipat-lipat ya. Dia bilang udah dilipat, padahal itu diuel-uel, ya kan gitu. Ya, nah, jadi pahami watak anak. Sudah dilipat aja sudah syukur. Ya, dan kemudian apalagi pahami juga bagaimana bahasa cinta masing-masing anak. Ya, hari ini karena panitia meminta judulnya tentang bahasa cinta, mungkin saya akan lebih tekankan pada prinsip yang bahasa cinta. Ya, nah inilah bersikap lembut kita diminta oleh Allah bersikap lembut di Quran surat Ali Imran ayat 159 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sampai sini dulu nih. Ya. Saya sejak tahun 98 mengurus anak-anak korban narkoba. Ya, tahun-tahun terakhir mengurus anak-anak korban LGBT. Ketahuilah salah satu faktornya adalah karena orang tua bersikap keras dan berhati kasar. Sekali lagi saya katakan orang tua. Artinya orang tua bisa ayah ibunya, bisa juga bapak ibu gurunya. Ya, bisa juga kakek neneknya, bisa juga tante-tantenya, bisa juga kakak-kakaknya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita keras dan kasar dia menjauh. Kalau tegas apa Bu Aisyah? Tegas itu kan bisa lembut kan? Ya, kalau keras dan kasar itu udah jelas. Ada kebencian di situ pada saat kita menghardiknya atau menegurnya. Nah kalau menjauh, ini bahaya. Anak-anak yang kena narkoba karena dia menjauh dari orang tuanya, didapat oleh bandar narkoba, sudah ditawari narkoba sebagai ya salah satu solusi. Ya, anak-anak juga LGBT juga begitu, anak-anak tawuran, anak-anak pornografi, pornoaksi dan sebagainya. Ya. Apalagi sekarang, kalau sekarang ya kita kan disuruh di rumah semua nih. Kemudian kalau kita keras dan kasar orang tuanya ya atau ayah bundanya keras dan kasar di rumah, maka anak menjauh. Ya, nah, kalau menjauh dia pergi terus keluar, itu lagi ya virus COVID itu menanti-nanti, ya kan? Nah, Bu Aisyah sih sudah lembut, tapi tuh anak itu kayaknya nggak mau dengar. Ini sering banget ibu-ibu ngomong kayak gitu. Ya. Maka di sini Allah sampaikan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka.
Ibu kalau sudah lembut ngomong sama anak, ayo nak kerjakan pekerjaanmu, tetapi anak masih ya songong kalau orang Jakarta bilang itu, ya sudah dalam hati bilang, ya Allah, saya maafkan anakku ini, ya Allah, sebut namanya. Karena anaknya banyak kan Bu, nggak cuma satu kan, sebut namanya, ya Allah, saya maafkan anakku ini, ya Allah, ya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, sebut juga nama bapaknya, ya, karena dia menyambung itu, tersambung dia punya ya nasabnya itu, ya. Dan mohonkan ampun ya bagi mereka, ya Allah ampuni dia. Ya. Buat teman-teman yang sudah berkali-kali saya ingatkan surat Ali Imran, dipakai ini. Karena pada saat kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku dan ampuni dia ya Allah, maka rahmat Allah turun pada anak itu juga. Selain turun pada orang tuanya. Oke? Baru tuh, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Ini waduh, ini keren banget Ali Imran 159. Dan ini bukan hanya untuk anak, ini juga bisa untuk pasangan. Ini juga bisa untuk pimpinan kepada timnya, ya. Oke, atau untuk kita kepada sahabat kita. Ini makanya ini harus sering diulang-ulang ini biar masuk di dalam benak subconscious mind-nya kita ya. Jadi sekali lagi sebelum ajak musyawarah anak-anak ya, dalam artian juga ya, musyawarah itu kan dalam artian juga menegurnya atau juga memberikan masukan, itu ada beberapa langkah sebetulnya. Satu, memohon rahmat Allah untuk kita bisa lemah lembut. Ingat, lemah lembut bukan bawaan lahir bapak ibu terhadap anak kandung. Ya. Justru kadang orang lain bisa lebih cepat lemah lembut sama anak kita. Kalau kita nih aslinya nih, ibu-ibu sama anak, kepengennya cepet aja buru-buru. Ya cepetan, ayo bangun cepetan, maunya begitu. Ya. Bisa jadi ibu guru atau pak guru sama anak kita nih, ya jauh bisa lebih cepat lembutnya. Tapi bapak ibu guru juga belum tentu juga sama anaknya bisa lebih cepat lembutnya. Makanya dititipkanlah dalam belajar ini ada kepada bapak ibu guru, kepada orang lain kan gitu. Ya. Makanya ya buat bapak ibu yang sudah bisa lembut pada anak sendiri itu berarti rahmat Allah turun. Ya. Untuk itulah kita minta ya Allah, misalnya kita mau menegur anak dan kita udah kesel banget, nah itu udah cepat-cepat istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut. Jadi minta lemah lembut. Satu, ya. Susah-susah amat sih Bu Aisyah lemah lembut. Saya mah orangnya udah kayak gini. Saya ini orangnya keras memang. Orang tua saya keras. Hati-hati. Ya, ini Allah sudah wanti-wanti. Ingatkan kita. Sekiranya kita kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Kalau anak-anak menjauh, walaupun di rumah dia bisa menjauh. Ya, makanya dia akan dekat sekali dengan gadgetnya. Dan di situ tuh banyak hal yang berguna juga di gadget itu sebetulnya, tapi karena dia menjauh, karena sedang kesel pegang gadget, sedang marah pegang gadget, maka dia akan mengakses hal-hal yang negatif, bisa seperti itu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Minta dulu ya, kita memaafkan dia dulu. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, kemarin udah janji main gadgetnya cuma 2 jam, kenapa ini lebih ya Allah. Nah itu minta, maafkan ya Allah, sebut namanya ya. Dan langkah ketiga, mohonkan ampun baginya. Karena bapak ibu itu, terutama ibu adalah perantara ya antara anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Barulah ajak musyawarah. Nah ini. Dan pada saat musyawarah, ada kesepakatan lagi yang terbaru, yang terrevisi, ya sudah, ya lakukan itu. Jangan selalu terpaku pada peraturan kemarin. Karena bisa jadi anak memberikan masukan pada kita bahwa kalau main 2 jam Bun, itu baru separoh, ini belum tuntas selesai, oke tambahlah setengah jam misalnya gitu. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, ambil keputusan, makanya kita diminta apa? Tawakal ya. Apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah pada Allah. Ya. Nggak usah juga ragu, aduh nanti salah nggak ya? Ya udah tawakal. Hasil itu memang tawakal pada Allah. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masya Allah. Ya. Oke, ini udah jelas sekali ini. Landasannya jelas kan. Ya. Baik, nah sekali lagi ini otak manusia ini itu banyak sekali hal yang luar biasa di dalamnya.
Otak manusia terdiri dari otak besar, otak kecil, terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ini saya sering berkali-kali bilang. Kenapa saya suka sekali menjelaskan sesuatu berdasarkan pendekatan neuroscience? Karena luar biasa, ya. Program-program, fitur-fitur yang ada di dalam otak manusia, itu Allah desain luar biasa, Masya Allah. Dan kita berharap supaya kita bisa kenal dengan beberapa program, karena hari ini kan nggak bisa semuanya tuntas ya, beberapa program yang ada di otak manusia, maka kita bisa dengan bijaksana, dengan lemah lembut tadi, ya, itulah berseninya, ya. Baik, ya, ini dia ya, Masya Allah, ini otak besar, ini otak kecil, ya. Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, ini Allah mendesain otak manusia ini digulung, bagaikan kabel digulung nih. Kenapa? Karena ini ya kabel-kabel di dalam otak manusia itu panjang sekali, ya, panjang sekali. Mau tahu panjangnya seberapa? Kata ahli anatomi, kalau kabel-kabel di otak manusia Allah desain lurus panjang, itu bisa sepanjang Jakarta, Bali, lewat Tuban. Panjang banget. Pulang pergi, ya Allah. Untung digulung sedemikian rupa. Dan dalam satu gulungan ini bukan satu kabel, ini jutaan kabel di sini. Puluhan juta kabel di sini. Nah ini yang perlu kita mulai pelan-pelan. Oh iya ya, otak ini luar biasa. Makanya mengapa pendekatan parenting ini kalau sudah mulai pelan-pelan tahu tentang otak, makanya ada istilahnya neuroparenting. Ya, pola pengasuhan berdasarkan kerja otak itu jauh lebih membuat kita bijaksana. Ya. Baik, nah dari otak keluar sistem saraf. Kemana Bu Aisyah? Ke tulang belakang. Ini serabut-serabut saraf yang berkumpul. Seluruh tulang belakang. Ya. Ini sering disebut sumsum tulang. Nah, dari tulang belakang keluar juga kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Ya, jalan ke seluruh tubuh. Ke ujung jari kaki, tangan, kemudian juga seluruh ya organ-organ di dalaman, ya, sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, ya, sistem urin, sistem reproduksi dan sebagainya. Ya, kurang lebih kayak gini. Ya, nah, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ini analoginya nih, tapi memang begitu. Jadi di dalam sistem saraf ini kerja listrik. Dia jalan listrik di dalam saraf ini. Oke? Nah, kenapa tadi Bu Aisyah bilang harus belajar tentang otak pria wanita, harus belajar juga watak. Ya, ada juga harusnya belajarnya bakat, itu juga lebih lengkap lagi ya. Harus belajar juga tentang bahasa kasih mereka, bahasa cinta mereka. Harus belajar juga gaya belajarnya mereka itu. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan semua itu programnya ada di otak. Dan program ini akan jalan di badan lewat sistem saraf tadi. Ya. Seorang anak yang wataknya ekstrovert misalnya, watak itu ada di sekitar lobus parietalis. Ekstrovert itu adalah watak yang hasrat gembira dan mengatur, dia ada dua. Dan ciri khasnya dia selalu ya ingin keluar rumah, ingin ketemu orang baru. Kok bisa begitu? Karena watak yang di otak kasih pesan ke bawah gitu. Keluar, ketemu orang baru. Makanya ini badan kepengen banget ketemu orang baru. Disinilah anak-anak yang wataknya ekstrovert ini sudah mulai bosan dengan pelajaran PJJ yang berlangsung lama. Kenapa? Karena watak ekstrovert memang lebih kuat atau lebih power kalau dia belajar dan bekerja dalam tim atau bersama temannya. Ya. Tapi kalau introvert, karena di otaknya bilang ya, kamu lebih enak belajar sendiri, lebih power kamu belajar sendiri. Maka dia bilang di sini, belajar sendiri. Nah, anak-anak introvert ini yang menyenangi pelajaran jarak jauh seperti ini. Karena memang ada program di otaknya, ada perintah di otaknya. Seperti itu. Dan ini banyak sekali fitur-fitur atau program-program yang Allah ya buat di dalam otak manusia, di dalam otak setiap orang, setiap anak. Dan nanti dia termanifest atau dia terlihat dalam bentuk perilaku karena pesan ini jalan. Bu Aisyah, tapi kan kalau kita ajarkan dia, kasih dia peraturan-peraturan, ajarkan tentang ilmu, ajarkan tentang disiplin, segala macam ini gitu ya. Itu di mana letaknya nanti Bu Aisyah? Itu di otak yang depan. Masuknya lewat mana? Masuk lewat telinga, lewat mata,
ya, lewat sentuhan, lewat pengecapan, lewat mulut juga, lewat penghiduan juga masuk dia, lewat sistem saraf juga masuk ke otak bagian depan. Nah, kalau buang sampah di tempat sampah ya nak, diajarkan kan, anak ini dengar kan, maka pesan itu jalan, masuk dia di depan ini lobus frontalis. Bagus lagi dia melihat orang tuanya selalu kasih contoh ya bahwa kalau buang sampah ke tempat sampah, maka pesan yang dilihat ditangkap oleh kedua mata anak, pesan itu juga jalan dan membawa pesan itu masuk ke dalam lobus frontalis. Seperti itu. Ya. Itulah makanya dalam pendidikan itu bukan hanya kita nyuruh dia terus atau memberikan instruksi terus lewat telinganya, tapi anak harus melihat. Ya. Udah waktunya pegang gadget, udah sini simpan semua gadgetnya sama bunda, misalnya gitu ya. Tapi anaknya masih lihat bundanya juga pegang gadget. Itu nyebelin loh. Kalau bunda bikin peraturan gadget kumpul juga gadgetnya. Biar sama-sama ngerasa. Dan sama-sama akhirnya karena semuanya nggak ada gadget, akhirnya bisa berinteraksi sama-sama. Gitu dong. Oke, kenapa? Karena itu tadi. Ya, orang tua panutan atau role modeling pada anak. Ya, jadi kita nggak boleh asal ngomong. Ini dia harus lihat gitu. Ayo sholat. Anaknya udah siap-siap sholat, ibunya masih pegang gadget. Itu pesan yang masuk di telinga akan hilang, akan terdelete dengan pesan yang ditangkap oleh mata. Ya, apalagi kalau anak itu gaya belajarnya adalah visual. Kalau dia anak belajarnya gaya belajarnya auditori, sistem saraf telinganya memang lebih kuat. Kita kasih tahu, bisa kasih pendengaran, ya kita kasih input lewat telinganya, dia bisa cepat. Tapi kalau dia gayanya adalah visual, waduh, matanya lebih kuat itu, mendelete. Oke, dia simpan itu nanti gadgetnya sama bundanya, tapi kejengkelannya luar biasa. Makanya bunda, ayah atau bunda lah ya, pokoknya terutama bunda ya, kalau memang mau bikin peraturan dan malam, ya sudah sama-sama juga tidak pegang gadget. Kalau bisa kayak gitu, baru anak mau rela juga. Oke? Begitu dong. Ya, sip. Nah, memberikan label pada anak akan membentuk citra diri pada anak. Kamu nih pemalas nih, kamu penakut ini, ya pembohong. Pokoknya pakai awalan P. Nah, itu kita menyerang pelakunya itu. Ya. Mungkin dia malas perilakunya. Ya, kok kamu malas nak? Nah, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau pemalas itu berarti yang diserang pelakunya. Dan kalau kita bilang kamu pemalas, anak ngomong berkali-kali. Dia dengar lewat telinganya, dia lihat mata ibunya dengan waktu bilang pemalas, ibunya berang, ya, dan dia ulang-ulang. Itulah makanya membentuk citra diri pada anak. Kita label dia, hati-hati, ya. Susah banget Bu Aisyah, itu anak susah banget. Udah saya kasih tahu main gadgetnya cuma segini aja. Ibu bilang terus susah banget, susah betul loh Bu. Kan dia nggak dengar Bu Aisyah, siapa bilang? Dia dengar. Gimana caranya kan dia nggak ada, bisa. Lewat apa? Omongan ibu, ya, pikiran ibu, perasaan ibu, itu dibawa oleh vibrasi gelombang energi dan dia sampai. Oke, ya ini ya, hati-hati cap label nih. Ini saya wanti-wanti untuk ya melabel anak kita. Ya, kalau misalnya ibu cuma dalam hati ya, kok anak saya malas ya, itu masih mendingan tuh. Ya, kok anak saya malas ya, kenapa ya? Terus langsung kita ingat, ya astagfirullahaladzim. Tolong omongan dalam hati itu juga tidak diulang-ulang. Kenapa? Karena dia bisa jalan juga. Ya, kok anak saya asal bunyi kalau ngomong ya. Ya udah ngomong aja gitu, terus ya astagfirullahaladzim. Ya. Insya Allah dia memang begitu wataknya, dia penggembira, makanya kalau ngomong dia langsung ngomong dulu, abis ngomong baru dipikirin. Ada anak yang begitu, ada anak dipikirin dulu baru diomongin. Nah itu watak itu. Oke? Nah ini dia, hati-hati label ya. Baik, kemudian ada konsep namanya teguran 1 menit. Ya, dan ini saya pakai ini. Maksudnya apa Bu Aisyah? Kalau ada kekhilafan, kekeliruan, negur tapi 1 menit aja. Bunda, bisa kamu negur 1 menit? Biasanya kita panjang kalau negur. Dan biasanya juga ya yang lalu-lalu kita ulang lagi terus. Hati-hati, masuk di telinga anak, masuk ke dalam otak anak, kemudian pesan itu jalan ke sistem saraf anak, maka anak akan terus melakukan kesalahan tersebut. Ya, belum lagi telinganya, dia lihat ibunya juga berang mukanya, ya kayaknya penuh kebencian pada dia. Hati-hati.
Dia akan membentuk sebuah memori. Ya, kenapa begitu Bu Aisyah? Karena di dalam otak juga ada otak emosi. Semua pesan yang masuk di telinga, di mata, dirasakan lewat mulut, badan, itu akan masuk. Ya, dia lewati dulu otak emosi, baru terekam di situ. Ya, maka akan membentuk sebuah rekaman. Sering ada istilahnya sekarang inner child. Ya, memori inner child, masa kecil. Dan anak pada masa kecil, ya otak bijaksananya belum nyala, belum on. Critical faktornya belum on. Sehingga kalau ibunya bilang, ya kamu nih selalu bantah mama, maka dia akan selalu bantah mama. Dia masuk memorinya di situ. Ya. Belum bisa anak-anak, oh bapakku itu, ibuku itu kalau lagi marah kayak gitu, itu sebetulnya dia sayang sama aku. Belum bisa. Belum bisa. Otak bijaksana, otak depan ilmunya ini belum banyak. Ya kalau kita segede gini baru tuh. Ingat-ingat lagi masa lalu, oh ibuku cubit aku itu karena waktu itu aku nakal. Sekarang baru mikir. Tapi waktu kecil, ya semua informasi yang dari telinga, apa yang dia lihat lewat mata juga, itu terekam. Dan itu bahaya. Itu membentuk memori. Apa yang terjadi? Bikin pembentuk citra diri. Dan akhirnya anak yang tadinya sebetulnya berpotensi untuk pintar, untuk cerdas, ya, nah itu jadi ya memorinya terlalu banyak lukanya, terlalu banyak ya kesedihannya, terlalu banyak pengabaiannya oleh orang tua. Ya, kok sebentar banget Bu Aisyah 1 menit? Ini 1 menit juga dibagi Bunda. Setengah menit menegur perilaku ya, dan setengah menit memuji perilaku sebelumnya. Oke? Hari ini ibu janjian kan sudah bilang sama anak kalau main game saya 2 jam aja misalnya gitu. Oke, terus udah 2 jam lebih dia belum juga menyerahkan gadgetnya pada ibunya karena mungkin satu terlalu asik bisa juga, kedua permainan itu dia belum selesaikan. Oke, dia belum selesaikan. Ya, karena anak juga harus diajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah problem walaupun itu dalam permainan. Dia belum selesai problemnya, belum selesai dia bagaimana menyelesaikan problemnya dan kita marahin, maka itulah akan menjadi anak yang setiap ada masalah dia nggak bisa selesaikan problemnya. Terus kita tegurnya udah panjang lebar. Harusnya tegur aja setengah menit. Ya, nah, ya kan janji mainnya sudah 2 jam, udah jam segini ya, tegur setengah menit aja itu. Ya, kalau setengah menit lagi memuji perilaku yang sebelumnya. Karena kemarin kamu cuma 2 jam, ya sudah serahkan ke bunda, serahkan ke ibu, serahkan ke Ubi. Habis itu beri kesempatan anak untuk jawab dulu. Iya bun sebentar. Ini aku sebentar lagi aku minta waktu 1 menit misalnya gitu. Aku minta waktu 10 menit misalnya gitu ya. Untuk selesaikan ini ada problem bun misalnya. Atau ini ada masalah nih. Aku belum selesai mainan aku. Oh oke. 10 menit ya. Udah kasih ya. Nah, gitu caranya. Anak belajar problem solving itu dari permainan. Masa dari kehidupan yang nyata kan nggak mungkin. Apalagi sekarang lagi pandemi, mana boleh kita keluar. Ya, dulu mungkin problem solving itu bisa dilakukan kalau anak berantem di sekolah, gitu kan. Kemudian gurunya, ya, ayo, siapa yang tadi duluan? Kenapa ini? Ayo apa? Itu bisa. Sekarang gimana? Ya, makanya lewat permainan. Permainan itu kan banyak strategi. Harus bikin gini, harus begini. Kamu kalau bisa loncat ke sini, berarti kamu ya 3 kali loncat nggak sanggup. Oh, yang ke-4 kali loncat. Ya, permainan banyak itu. Kalau perlu dampingi mainnya. Main apa dong? Ibu ajarin dong, bunda ajarin dong. Kan gitu. Ya, jadi sekali lagi, ya ini juga sudah diriset oleh para ahli. Kalau menegur itu 1 menit. Setengah menit menegur perilakunya saat itu. Setengah menit adalah memuji perilaku sebelumnya. Supaya anak apa? Supaya anak merasa, oh iya ya, saya sebetulnya anak baik. Hanya hari ini karena situasi kondisi, maka saya ya agak lalai sedikit. Misalnya gitu. Ya. Oke, nah ini saya kasih dulu jeda supaya masuk nih teguran 1 menit ini. Oke. Baik, kemudian kita harus juga kenal dia punya watak, dia punya bakat. Ya, ini jelas sekali dalam Quran Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Kadang kita merasa ya watak kita si ibu ini lebih bagus daripada watak anak-anaknya.
Ya, itu nggak boleh begitu. Karena di sini ya Allah berfirman, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya apa? Kita harus menghargai watak anak-anak. Watak anak pertama, watak anak kedua, bakatnya anak pertama, bakat anak kedua, bahkan juga pasangan kita. Bahkan watak diri kita sendiri. Banyak di antara kita suka mengeluh tentang watak kita. Harusnya saya jangan kayak gini dong wataknya, enaknya kayak dia. Nah itu hati-hati. Ya. Saya sering sampaikan kepada diri saya, pada anak-anak juga, nak, terima dulu watakmu, nak. Ya. Bikin ijab kabul dengan watakmu. Ya. Ya Allah, saya terima watakku, ya Allah. Seorang yang damai, ya Allah. Hasrat yang damai dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Ya. Dengan segala ketakwaan dan kefasikannya. Gitu, karena memang di surat Asy-Syams, ya, ayat 8 dikatakan Allah mengilhami sebuah jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya, oleh para ilmuwan itu dia artikannya ya kelemahan dan kekuatan. Terima aja dulu. Karena otak ini kalau diterima dia senang. Sama kita juga menerima, ya Allah, anakku yang pertama wataknya selalu hasrat gembira, ya Allah. Saya terima dia, ya Allah, dengan watak yang Engkau berikan, ya Allah, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, ya Allah. Sehingga kalau anak pertama saya bikin lelucon, bikin sesuatu kelemahan, saya sampai senyum aja. Sekarang sudah terima. Tapi bukan dibiarkan. Tetap kalau ada kehilafan, saya tegur. Lah kenapa? Teguran 1 menit. Ya Allah, Bu Isa ini masih pengen negur, masih belum puas. Kalau kita kayak gitu, itu bahaya nanti. Kenapa? Anak luka, anak terabaikan. Ya, maka dia mempunyai memori inner child yang buruk, nanti bahaya. Oke? Nah, sip. Sekarang, bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Apa sih itu, Bu Aisyah? Ya. Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ternyata banyak orang tua bilang, saya sayang sama anak saya. Tapi nanti anaknya ditanya, kamu rasa nggak bapak ibumu sayang sama kamu? Enggak. Kenapa? Karena pengungkapan rasa kasih sayang dan rasa cintanya diterima anak berbeda. Ya. Jadi ternyata bahasa kasih sayang, bahasa mawaddah warahmah atau bahasa cinta itu berbeda-beda. Antara si ibu dengan si bapak beda, bapak ke ibu beda, ibu ke anak pertama beda-beda itu. Masa sih beda bahasa? Iya. Ini risetnya juga tahunan ini, ya. Dan dalam Islam itu jelas di Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum ya wa alwanikum. Nah ini bahasa dan kulit masing-masing. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Ya, jadi bahwa ya ini memang sebuah tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu memang berbeda. Berbeda apa? Berbeda bahasa, ya, dan berbeda warna kulit, berlainan-lainan bahasamu. Nah, ini masih banyak sebelumnya, termasuk saya sebelum melihat sebuah penelitian tentang bahasa kasih sayang, kita hanya menganggap bahwa bahasa berbeda itu antar negara. Ya, ternyata enggak. Itu saking detailnya juga, termasuk bahasa tubuh, istilahnya body language itu beda. Termasuk juga ternyata terungkap lagi bahasa mawaddah warahmah itu beda. Ya. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau memang kita mau tahu ya sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah selain menciptakan langit bumi dan berlainan bahasa, memang harus tahu, harus belajar memang. Ya, nah inilah yang basic daripada kita mempelajari bahasa, terutama saat ini bahasa kasih. Satu saat mungkin kita belajar tentang body language, bahasa tubuh, ya, bagaimana bahasa tubuh orang yang menolak setiap apa yang dikasih tahu, bagaimana bahasa tubuh orang yang menerima, itu juga basicnya Ar-Rum ayat 22. Ya. Baik, berikutnya ya. Nah, di dalam otak juga ada namanya batang otak. Ini dia. Di daerah tengkuk itu, di belakangnya batang otak itu otak kecil. Ya. Batang otak ini salah satu kerjanya apabila dia tegang, dia akan mempunyai respon fight or flight, serang atau kabur. Ya. Allah menciptakan batang otak ini untuk melindungi manusia dari serangan luar. Kalau lagi jalan-jalan keluar, tiba-tiba ada rampok, ada copet, maka batang otak yang bekerja. Otak lain nggak bekerja, batang otak bekerja. Sehingga tubuh fight or flight.
Tiba-tiba, walaupun misalnya itu pencopetnya besar, tiba-tiba kita punya kekuatan tonjok dia, kita fight dia, atau kita lari kabur. Bahkan ya misalnya ada anjing kejar kita, tiba-tiba kita bisa lari, kita loncat tembok yang tinggi banget. Dan kalau itu pada saat kita normatif itu nggak bisa. Ini batang otak yang bekerja. Dia besar ini. Power. Otak yang lain nggak bekerja dulu. Allah kasih seperti ini. Nah, tapi pada saat pandemi seperti ini, ya bukan di luar rumah batang otak bekerja. Pas kita di dalam rumah, ini batang otak juga bekerja. Ya, jadi kaku, jadi tegang. Kenapa? Kita khawatir virus ini kan masuk ke dalam rumah. Ya. Dan ternyata juga anak-anak, banyak sekali anak-anak, kalau bertemu bapak ibunya, batang otaknya tegang. Maka dia selalu kepengen juga fight or flight. Dia bantah orang tuanya, atau dia kabur, dia malas, sudah, kunci kamar. Itu berarti batang otak yang tegang. Batang otak ini sering diistilahkan otak reptil. Ya, sifat reptil kita ada di sini, sifat ular, sifat buaya ada. Ya, kita kalau ketemu ular itu nggak marah. Ular itu kalau kita terlalu dekat, dia fight. Kalau agak jauh dia lari. Kan gitu. Oke? Batang otak ini bisa dirilekskan dengan salah satu cara yang efektif adalah menggunakan bahasa cinta yang sesuai otak anak itu. Kemudian dalam otak juga ada bagian otak namanya kelenjar pituitary. Di sini tempat hormon bahagia dan hormon cinta. Sini ada. Ada berapa jenis itu ya tentang hormon bahagia dan cinta. Ada istilahnya dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Ya, mungkin nggak usah dihafal ya Bun. Ya, kita asal tahu aja bahwa di otak kita, ya kalau mau tahu tempatnya apa di pertemuan dua alis, coba ayah bunda bapak ibu ya, pegang pertemuan dua alis. Ya, tadi kalau Bu Vidya minta pegang sudut bibir, ini pertemuan dua alis. Pertemuan dua alis agak naik ke atas. Itu kalau dibor ke dalam pertemuan dua alis itu ada kelenjar pituitary. Di situ tempatnya hormon bahagia dan cinta. Makanya kalau kita sakit kepala, tanpa terasa kita ginikan kepala kita, kita pijat-pijat supaya apa? Supaya hormon bahagianya keluar, hormon endorfin, hormon rasa nyaman keluar, atau hormon penghilang rasa sakit keluar. Makanya kita suka banget pijat-pijat sini, ya. Nah, dan hormon bahagia juga bisa keluar dengan apa itu tadi, tersenyum, ya. Seperti tadi Bu Vidya sampaikan, kita suruh senyum, tarik kanan kiri bibir 1 sentika 2 sentika. Tahan 7 detik harusnya tadi. Tahan minimal 7 detik. Nanti hormon akan jalan, dia keluar lewat dari tempatnya ini, ya, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa dan dia jalan ke seluruh tubuh. Dan makanya badan ini dia rasanya senang, sangat nyaman. Oke? Ya. Banyak cara sekali hormon bahagia bisa keluar, namun kaitan hormon bahagia dengan batang otak saat ini, saya katakan saat ini, dalam pendekatan neuroparenting adalah dengan tahu bahasa cinta atau bahasa kasih masing-masing anak. Oke? Baik, nah kemudian ada teori ya namanya baterai kasih sayang. Ini salah satu guru kami, guru hipnoterapi kami, namanya Pak Adi Wegunaman. Dia memberikan sebuah konsep, ya analogi di dalam otak itu bahwa setiap manusia itu ada baterainya. Kita era sekarang kalau ngomong baterai, ngomong charging itu lebih paham orang. Makanya dikasih pendekatan ini. Ya, ada 5 baterai di dalam otak masing-masing. Ya, tadi kan kita tahu ya badan kita ini jalan listrik ya, makanya sumbernya disebutnya baterai misalnya. Ya. Dikatakan bahwa rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi kalau anak kita ya bersama bapak ibunya dan bapak ibunya ya senantiasa ya memperhatikan isi baterai ini dengan cara mencharge-nya, maka dia aman tinggal sama bapak ibunya. Pandemi gini aman, nggak cepet-cepet pengen keluar rumah. Kenapa? Aduh, ibu saya nggak bisa jadi guru, pengen cepet-cepet sekolah nih dibuka. Itu berarti dia nggak aman kan? Ya, bahkan bisa jadi aman dan nyaman harusnya, ya kan? Dengan kita bisa charging dia baterainya dia ini, ya kan? Nah. Inilah yang mengapa kita minta ya untuk mengenali apa sih baterai ini. Ya. Dan kemudian sifat baterai kasih harus diisi setiap hari. Tapi ingat, baterai juga bukan diisinya 24 jam ya. Kalau 24 jam nanti dia menggembung, malah meledak sendiri ya. Pokoknya secukupnya memang. Ya. Oh Isa, saya nggak bisa setiap hari isi baterai kasih anak saya. Ya oke, minimal 3 hari seminggu.
Waduh Bu Aisyah, anak saya boarding school. Ya mudah-mudahan yang namanya orang tua sekali lagi bukan ayah atau ibu ya. Bapak ibu guru juga orang tua. Makanya mudah-mudahan kita berharap Bapak ibu guru juga membantu mencharging baterainya anak-anak. Ya. Untuk itulah makanya orang tua termasuk ayah bunda Bapak ibu guru ya, saya senang mensosialisasikan konsep 5 baterai cinta ini ya. Oke. Nah, penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau ada anak membangkang, ada anak memukul, ada anak mencubit, ada anak ya termasuk berbohong ya, ada anak juga misalnya pelit banget, ada anak membuli temannya, itu berarti baterainya sudah mencapai batas kritis minimal. Hati-hati. Kalau berkepanjangan maka ya bisa menjadi korban narkoba, korban LGBT, korban pornografi, porno aksi. Ya ini namanya yang saya sampaikan pendekatan efisien atau efektif ya dengan cara mengetahui ini. Okay? Nah, jadi kira-kira baterai itu di mana Bu Aisyah? Ya, memang tidak dibayangkan seperti baterai yang manusia punya ya, tapi kita analogikan saja, kita perkirakan saja ya, kan kita boleh memperkirakan karena bukan apa-apa, di otak itu luar biasa. Kalau dijelaskan secara detail itu sangat kompleks ya, butuh waktu bertahun-tahun. Oke, jadi diumpamakan baterai itu ada di daerah lobus parietalis ini. Dan di sini juga bersemayam program-program watak. Ya. Makanya kenapa baterai atau cara pengungkapan rasa kasih sayang anak-anak itu berbeda, karena watak yang berbeda ya, di dalam sini. Jadi di sini ada 5 sebetulnya. Tapi diharapkan sebisanya di-charge di umur tertentu. Dan di umur tertentu juga kita nge-charge-nya nggak perlu 5-5-nya, tetapi kita cari yang namanya baterai kasih sayang primer. Atau yang pertama dan utama, ya, oke. Nah, supaya apa? Ada listrik yang jalan di sistem saraf. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada listrik, ada baterai yang penuh, ada listrik yang jalan, maka batang otak jadi rileks, ya. Kemudian dia punya hormon-hormon dopamin dan kawan-kawannya yang keluar dari pituitari itu keluar dengan lancar. Sehingga kalau bundanya misalnya memberikan nasihat sesuatu lewat telinga, itu dengan gampang jalan listriknya di badan, sehingga badan ini melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Ini makanya saya bilang efektif. Ya. Terus gimana dengan hubungannya baterai kasih sayang dan bahasa kasih sayang atau bahasa cinta tuh gimana sih Bu Aisyah? Nah, jadi umpamanya ini baterai itu kan kalau dibikin teori fisika, kimia fisikanya kan dia berjejer gini ya. Nah ini di charge-nya, baterai kasih sayang ini di charge-nya dengan bahasa kasih sayang atau bahasa kasih, atau orang bilang juga bahasa cinta, apapun itu. Atau kalau saya lebih senang bahasa mawaddah warahmah ya. Ini kan hanya penamaan saja, tergantung siapa yang menemukan waktu itu merisetnya di awal-awal ya. Nah apa saja sih sebetulnya? Ya, jadi baterai ini di-charge dengan bahasa kasih sayang, ya. Ada yang namanya kata-kata pendukung, atau ada juga bilang kata-kata penegasan, ya. Waktu yang bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ini 5-5-nya. Ingat ya, 5-5-nya semua orang suka. Ini yang saya mau luruskan nih, karena banyak merasa, saya juga suka ini, Bu Aisyah saya juga suka ini. Ya memang 5-5-nya suka. Tapi ya, urutan dari 5 ini itu beda-beda. Ya, baterai pertama anak saya, yang pertama namanya Mas Lanang, tadi Bu Vidya menyebutnya ya, Lanang, Priok, Kakung, Jaler, Ragil. Ragil ini perempuan Bu. Ya, Lanang, Priok, Kakung, Jaler ini semuanya Lanang KB. Nah, Lanang baterai pertamanya itu adalah kata-kata pendukung. Baterai keduanya adalah menerima hadiah. Ya, baterai ketiganya pelayanan, baterai keempatnya sentuhan fisik, baru baterai kelimanya adalah waktu yang bersama. Ya, nah ini harus kita paham. Nanti anak kedua apa lagi nih? Misalnya Prio, Mas Prio, baterai pertamanya adalah pelayanan, baterai keduanya waktu, ya. Baterai ketiganya baru misalnya dia menerima hadiah. Baterai keempatnya yaitu sentuhan fisik. Baterai kelimanya kata-kata pendukung. Itu kita bisa lihat nanti lama-lama kalau sudah belajar nih. Hari ini saya juga lihat sahabat-sahabat saya dari MT1, MT2. Karena sering belajar insya Allah udah mulai bisa tuh. Bukan lagi hanya tahu baterai pertama kedua, udah sampai kelima bisa tahu nanti. Ya, oke. Nah ini, jadi karena baterainya memang 5-5-nya sama ada, tetapi karena urutannya berbeda, maka strategi untuk menchargernya juga berbeda. Ya.
Gimana caranya Bu Aisyah untuk men-charge ini? Kalau anak-anak kita itu baru lahir, ya, sampai umurnya kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. 4 tahun ini peralihan, ya. Setiap hari di-charge-nya 5-5-nya. Nggak cuma 1, 5-5-nya. Misalnya ada punya anak umur 1 tahun nih, atau baru 2 bulan, atau baru 2 tahun, atau 2,5, atau 3 tahun nih ya, 3 tahun mungkin masuk PAUD. Ya, bunda-bunda PAUDnya juga harus nge-charge 5-5 nih. Apa sih yang di-charge? Ya itu kata-kata pakai pendukung. Udah puji belum di hari ini? Ya, udah sama-sama waktu bersama main sama dia belum? Sudah peluk dia belum? Sudah cium dia belum? Udah kasih pelayanan dia belum? Masakkan makanannya atau siapkan makanannya. Kalau ibu nggak bisa masak lah, ibu siapkan makanannya dan dia lihat. Ibunya yang ambilkan piringnya, ibunya suapin, itu pelayanan. Ibunya yang mandikan, ibunya yang pakaikan baju, itu pelayanan. Sudah kasih hadiah belum? Nah, ini terus terang, ya, karena saya juga baru menemukan konsep ini 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ya, saya terus terang waktu anak-anak kecil ini yang kurang menerima hadiah. Menerima hadiah. Ya, karena saya pikir menerima hadiah itu nggak usah setiap hari. Ya, dan ternyata menerima hadiah bukan karena kita belikan hadiah, bukan. Pokoknya ada kata-kata, misalnya kita bikinkan bubur susu, terus kita bilang sama anak kita, sayang, kakak, ini hadiah dari bunda, ya, bubur susu. Habis itu kita suapin. Nah, pada saat itu aja sudah 2 baterainya. Sudah bikinkan hadiah dan kita melayani. Kemudian kita pangku dia sambil kita peluk, sudah kena 3 baterainya. Waktu bersama-sama, tenang-tenang aja. Jangan terburu-buru, kasih makan anak sambil main-main kurang lebih setengah jam misalnya kan, itu waktu yang bersama. Ya, di sela-sela waktu suapin kita memberikan kata-kata pendukung, itu juga nge-charge baterai ini kan 5-5-nya, gampang kan? Ya, Bu Aisyah saya kerja Bu Aisyah, nah inilah konsekuensi ibu bekerja di luar rumah. Ya. Kalau gitu gimana Bu Aisyah? Ya malam hari, capek banget Bu Aisyah, memang begitu konsekuensi. Karena sebetulnya ini pekerjaan utama kita untuk ya mendampingi, membimbing, melindungi ya dan membina anak-anak. Pekerjaan itu buat ibu-ibu ya, itu bukan nomor 1. Ya, oke? Nah, oke. Sekarang jadi udah sampai dari lahir sampai 3 atau sampai 4 tahun lah ya, itu transisi. Ini 5-nya di charge. Ya. Kapan anak-anak bunda misalnya ada 1 minggu, ada 2 atau 3 baterai bunda nggak charge, maka dia rewel banget. Rewel, guling-gulingan, kalau lagi marah guling-gulingan, bisa jambak-jambak bundanya, bisa pukul-pukul bunda. Berarti itu baterainya ada yang nggak ke-charge itu, ya. Oke. Waduh Bu Aisyah, anak saya udah 7 tahun Bu Aisyah, telat nih Bu Aisyah. Nggak ada kata telat. Pokoknya kalau sudah 4 tahun ke atas atau paling nggak 5 tahun ke atas, sampai anak kita usia sekarang, barangkali ada yang SMA, ada yang sudah kuliah, ya, tetap masih kita bisa charge baterainya. Bagaimana caranya? Ya, tidak usah 5-5-nya. Karena nggak mungkin juga 5-5-nya juga ya. Maka carilah baterai primer. Yang di ujungnya nih yang mana dia? Ya. Bagus lagi baterai kedua. Jadi ada 2 baterai yang di-charge. Itu bagus kalau ideal ya. Tapi kalau nggak cuman bisanya 1, ya sudah 1. Kenapa? Karena dengan dia nge-charge baterai yang pertama, maka otomatis baterai berikutnya ter-charge. Ya. Baterai lain gimana Bu Aisyah? Masa kita nggak charge juga, tapi nggak perlu setiap hari. Kenapa? Karena dia akan dapat dari sini, ya, dari yang baterai primer. Oke. Kalau ayah bunda baru pertama kali mendengarkan seminar ini, mungkin di awalnya masih agak ya berbayang-bayang apa sih maksudnya Bu Aisyah ini. Ya. Tapi nanti kalau sudah 2-3 kali dengarkan, oh gitu, nah, gitu. Oke. Terus taunya anak saya baterai primernya kata-kata pendukung, waktu bersama sentuhan fisik, pelayanan atau menerima hadiah, gimana Bu Aisyah? Perlu kejelian memperhatikan kebiasaan mereka tiap hari. Ya, mungkin udah di usia 3-4 tahun sudah bisa terlihat dia punya kebiasaan. Tapi ingat usia 3 dan 4 tahun itu masih 5-5-nya di charge ya. Ya. Jadi kita perlu dengan jeli memperhatikan mereka 5 hal ini. Ya. Ini memang butuh waktu. Nggak ada cara cepat Bu Aisyah. Ya, namanya juga ibu-ibu ya, pengennya cepat-cepat aja ya. Ini harus mengingat-ingat kebiasaan dia. Oke? Ya, kata-kata pendukung. Ya, kata-kata pendukung itu termasuk pujian, dukungan, keberpihakan. Ada ahli mengatakan word of affirmation atau kata-kata penegasan yang menegaskan pujian kita. Jadi harus diucapkan maksudnya. Ya, ada kebiasaan mereka. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Ya, oh ini kenapa kesini? Oke? Oh, seloncat.
Jadi pada saat kita misalnya ya melihat atau memperhatikan dengan jeli kebiasaan anak yang baterai primernya kata-kata pendukung ini kurang lebih kayak gini deh ya. Jadi anak ini setiap hari ya, anak-anak yang ini nih baterainya yang ini biasanya senang memuji, merayu orang tua dan mengapresiasi dengan sigap. Dikasih sesuatu oleh bundanya, terima kasih bunda, terima kasih umi ya. Atau misalnya ada dipuji oleh orang lain kah, oleh teman bundanya atau budenya, dia dengan langsung bilang terima kasih, nggak perlu lagi orang tuanya bilang ayo bilang terima kasih ya, bunda cantik banget, tante cantik banget gitu. Aku cantik nggak? Itu kemungkinan besar baterai primernya adalah kata-kata pendukung atau kata-kata penegasan. Artinya kalau dia memuji kita harus dengan senang hati. Terima kasih anak, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ajarkan anak kalau dipuji katakan masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kamu juga cantik, nak, kamu juga pintar. Ibu, aku hebat nggak? Alhamdulillah, masya Allah. Iya nak, kamu hebat. Cuma cukup sehari sekali ngomong gitu aja, dia udah kecas loh bu. Bukan 24 jam kita omongin dia hebat, kamu hebat, kamu hebat. Bukan gitu. Sekali lagi kalau baterai dicas 24 jam kan dia bocor bu. Ya, oke. Nah ini. Ya butuh ini sebetulnya, atau dia cerita tentang apa yang dia lakukan kalau dia udah besar ya, seperti anak saya yang pertama Mas Lana kan baterainya ini nih, dia sudah jadi dokter, dia sekarang menggantikan saya di tempat rehabilitasi sebagai dokter anak-anak pecandu narkoba. Kalau pulang dia cerita, bu tadi ada pasien gini bu, aku biniin dia bu, hebat nggak aku? Alhamdulillah nak, masya Allah, memang anak ibu hebat nih, alhamdulillah. Udah gitu aja bu. Karena banyak ibu-ibu kayaknya segan banget muji anaknya gitu. Dalam hatinya, apaan sih. Lebih banget ini anak. Ya, memang ini harus dilatih ya Bu. Ya, baik. Nah, jadi buat anak-anak yang baterai primernya kata-kata pendukung, dia pengen sekali ya setiap hari diberikan kata-kata pendukung. Atau tadi minimal seminggu 3 kali. Ya, saya waktu di awal-awal melatih bikin ambil kertas, ini buat Lana, ini buat Prio, misalnya satu-satu bikin tabel, udah puji belum ya hari ini, udah ngedukung belum ya hari ini. Gitu. Oke, bisa paham ya? Terus dia ini nggak perlu ditemenin nggak misalnya Lanang itu, karena baterainya dia misalnya baterai yang ketiga ya, ini bukan baterainya Lanang, ini cuma contoh ya, baterai yang ketiga mungkin ditemeninnya nggak usah setiap hari, dia sebulan sekali aja ditemenin berdua aja kita. Dia cukup. Tapi kalau nanti ada anak yang baterai primernya waktu berkualitas yang pertama, itu ditemeninnya setiap hari, paling nggak 15 menit, setengah jam, ngobrol berdua aja. Gitu. Oke? Sekarang, apa yang terjadi bila anak-anak ya tidak terpenuhi, suka ngejek dan menjelekkan orang lain? Jadi kalau ada anak kita ya jelek-jelekin adiknya aja, ngejek-ngejek aja, pokoknya ngejek, itu berarti baterai primernya yang kata-kata pendukung sudah mulai lowbat itu. Ya. Jadi ini kita orang tua ini harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih dengan cara yang berbeda bahkan terbalik. Ya, pokoknya kelihatan aja kalau ada orang, jangankan anak-anak, kalau ada orang dewasa suka sekali jelek-jelekan orang lain dan gak ada alasan yang tepat, bisa jadi dia kasihan banget baterainya ini, baterai kata-kata pendukungnya, pujiannya itu lowbat. Ya, mungkin jarang di-charge oleh orang tuanya dulu atau oleh pasangannya gitu ya. Maka ya kita bantu sebagai sahabat nge-charge baterainya dia. Apakah dibiarkan Bu Aisyah? Ada orang mengejek, ya bukan nggak dibiarkan juga, kan kita tadi menegurnya, menasehatinya, menegur kalau kita sambil bersembunyi hanya berada dengan orang itu aja, itu jatuhnya nasihat. Tetap kita nasihati dia. Tapi caranya adalah ya orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik. Namun ya menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan pujian ya, memberikan kata-kata pendukung pada anak ini. Ya, panggil dia berdua sini. Saya lagi ngejek adiknya udah kesel marah. Panggil kakaknya, sini kak, sini. Kalau anak-anak ya, terutama kalau anak laki-laki ya, kalau masih kecil-kecil, terus ibunya kayak laki-laki kan seneng banget kayak sesuatu tuh kayak informan atau kayak misteri gitu kan ya, kayak detektif kan, laki-laki seneng kayak gitu. Sini kak, sini. Apapun sini. Ya, baru kita
ingatkan bahwa menjelekkan itu nggak baik, tapi kita puji dulu dia. Ya, Adi, ibu sayang sama kamu anak laki-laki yang baik. Ibu senang kalau kamu menyayangi adik ya. Ibu sedih kalau kamu ngejek adik ya. Oke, gitu. Jadi dia dipuji dulu, isi dulu baterainya, baru kita kasih nasihat. Itu baru mempan nanti. Tapi apa yang terjadi pada kita, karena kita kesel kakaknya ngejek adiknya, dan kita ternyata kepengen ceritanya mau menasihati, mau ngajarkan anak bahwa mengejek itu nggak baik, tapi dengan kemarahan kita. Andi ngejek adiknya terus saja ya. Nah, ibu ngomong kayak gitu lagi. Sudah lari tegur depan adiknya. Oh, itu terasa seperti apa? Ya, seperti menghina kan? Kedua, terus kita ngomong gitu ya, ngejek adik terus. Ingat masuk di telinga. Makanya dia akan ngejek adik terus. Ya, ketiga, baterai dia kosong, Bu. Makanya dia ngejek adiknya. Makanya harusnya kita cas dulu baterainya, baru ajarkan. Seperti itu. Oke? Nah, ini nih, kita mulai latihan-latihan kayak gini nih, Masya Allah. Oke? Sekarang yang sentuhan fisik. Apa aja sih Bu Aisyah? Apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan. Ya? Kita nanti lihat kebiasaannya dan sebagainya ya. Ya. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua, kakak atau adik, atau keluarga lainnya. Jadi kalau ada anak kita, mulai umur 3 tahun saja atau 4 tahun saja, dia selalu peluk kita duluan. Kalau ada tamu, dia yang salaman duluan. Atau palingnya dia colek-colek duluan tamu itu, gitu ya. Itu bisa jadi dia baterai primernya adalah sentuhan fisik. Tentunya kalau anak mencium kita, memeluk kita, kita juga harus dengan akrab atau dengan gembira peluk dia. Hati-hati, ada ibu karena geli dipeluk-peluk terus, dia tepis tangan anaknya. Siapa sih? Itu yang bikin anak sedih banget dan takut banget. Atau seorang ibu marahin anaknya dengan dipukul pantatnya. Dengan kekerasan ya, dengan kebencian kan, dengan kekerasan. Itu sakit hati sekali itu. Kenapa? Karena bahasa kasih dia adalah sentuhan fisik, tapi dengan sentuhan fisik itu ibu tidak memeluknya dengan kelembutan, tapi dengan kekerasan. Itu ingat terus. Bahaya. Jadi orang yang baterai primernya adalah sentuhan fisik, maka kita charge itu setiap hari. Ya. Pokoknya minimal sehari sekali lah. Kalau nggak sempat ya sehari 3 kali. Udah sentuh, udah peluk belum gitu. Ya. Kalau dia sudah besar gimana Bu Aisyah? Dia udah mahasiswa dan laki-laki pula, kita ibunya nggak enak kayaknya dipeluk. Dia usap-usap aja punggungnya. Usap-usap, uyel-uyel kepalanya, tepuk-tepuk bahunya gitu. Maka dia akan terisi semuanya. Perlu dipuji nggak? Perlu juga, tapi nggak usah setiap hari karena dia bukan butuh setiap hari baterai primernya kata-kata pendukung. Seminggu sekali kah, 2 minggu sekali, ya seperti itu. Oke, sudah mulai ada gambaran di sini? Mudah-mudahan sudah mulai ya. Ya, terus jadi yang namanya memeluk atau sentuhan fisik ya ini tadi dipeluk, colek pipinya, dirangkul, usap rambutnya, dicium, ya, dikelitik-kelitik kalau masih kecil, apalagi kitik-kitik gitu. Mainnya sambil guling-gulingan, itu ya, sambil waktu kelitik-kelitik itu pakai bahasa-bahasa yang lucu, meong gitu. Ini adanya gitu misalnya. Nanti ada lagi anak yang ketiga yang hampir sama, mungkin baterai pertamanya sentuhan fisik kita, ya waktu kitik-kitik kita, misalnya gitu. Itu anak-anak juga suka gitu. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau baterainya lowbat? Suka mencubit, menggigit dan memukul. Ya? Makanya ya, ini biasanya dilakukan ke adik atau kakak, atau saat di luar rumah bisa jadi juga sama temennya ya. Sekarang kan lagi nggak di sekolah ya. Coba kalau nanti pas sekolah ada anak yang suka cubit, gigit atau memukul temennya, itu berarti baterai sentuhan fisiknya sudah mulai lowbat, jangankan ya, mungkin sudah kosong banget itu. Terus gimana dong cara kita menegurnya? Ya, ingat ya tadi semua tegurannya ya, adab-adab teguran ya. Panggil cuman berdua dan ingat cuman 1 menit saja, setengah menit tegur perilakunya, setengah menit lagi puji sebelum-sebelumnya dia selama ini baik. Terus menegurnya ya, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya. Katakanlah hal tersebut sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Karena ini akan membuat kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Ya. Sambil peluk, jadi kita sambil meluk, sambil kita ya, peluk aja. Kalau perlu cium, maka baterai dia terpenuhi. Terus baru ibu omongin, nasehatin.
Itu masuk. Selama ini apa yang terjadi? Karena kita merasa bahaya, kakaknya pukul adiknya, udah langsung dimarahin. Ya, Andi, kamu terus-terus mukul adikmu, terus-terus. Ada kalimat gitu lagi, terus-terus. Maka dia akan terus-terusan mukul adiknya. Dan kita menegurnya depan adiknya juga, walaupun mungkin adiknya itu bayi. Itu terhina itu. Oke? Dan baterai dia kan lowbat. Belum apa-apa kita sudah marahin lagi dia. Belum dicas baterainya, sudah kita marahin lagi dia. Tambah jadi. Besok bukan lagi mukul nyubit. Ya, double dia. Ya, jadi ajak sini. Latihan tuh, sini. Mumpung masih kecil. Yang udah gede-gede memang udah terlanjur gede tapi tetap juga pakai dengan cara-cara memang sesuai umur ya. Sini, peluk. Ya, peluk. Karena kita juga nenangin diri, kita peluk sambil peluk itu ya kita pakai tadi surat Ali Imran 159, ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah, ampuni dia ya Allah gitu. Baru bilang, nak, ibu sedih kalau kamu mukul adik ya nak. Dia baru paham nanti dia. Ya. Nah, sekarang berikutnya ya, dikit lagi ya. Waktu berkualitas bersama. Ini senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Kita lihat kebiasaannya apa dan semuanya ya. Oke. Jadi anak yang seperti ini ya suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika menonton TV, merapikan barang-barang atau membaca koran. Ibu perhatikan deh, kalau anak ibu nih yang masih kecil-kecil nih, ibu lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba dia datang masuk, nggak ada omongan, masuk aja terus duduk di samping kita, nggak ngomong juga, cuma liatin aja. Nah, itu ciri khas dari anak yang baterai primernya adalah waktu yang berkualitas bersama. Dia duduk aja. Kadang-kadang ibu-ibu suka jangan sini, kotor, kamar ya, masuk. Oh, itu sedih banget. Ya, mending kita tegur, hai nak, iya temenin ibu ya. Baru dia ngomongnya lama banget, iya, ngomongnya gitu lama banget, iya, makasih ya nak, temenin ibu. Oh, udah gitu, ya. Jadi orang yang baterai primernya waktu berkualitas itu perlu setiap hari minimal banget 15 menit sama-sama, ya, minimal banget, oke. Maka baterainya tercharger, ya. Terus kalau baterainya kosong apa? Seneng menyendiri, ngambekan, diajak ngapa-ngapain nggak mau. Padahal harusnya dia kepengen kan sebenarnya jalan, cuman nggak mau. Ini dia flight, batang otaknya tegang, dia flight. Kalau watak yang lain tadi fight, banyakan fightnya, ini flight. Kunci kamar sendiri. Wah, ini bahaya nih. Kalau kita nggak tahu, tiba-tiba dia bentur-benturin kepala di tembok, atau ambil pisau, atau serem, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini berarti baterainya sudah lama nggak di-charge ini. Ibunya nggak pernah duduk sama-sama 15 menit, ya ngobrol-ngobrol, atau paling nggak ngobrol-ngobrol cuma usap-usap ke belakangnya aja gitu, ya. Atau misalnya ada yang sudah besar, anak-anak sudah besar, ya nemenin ibunya kayak anak saya yang ketiga ini kan baterai pertamanya adalah waktu berkualitas, ya. Saya lagi ngetik bikin modul di laptop, dia duduk di samping aja, cuma duduk ngeliatin, paling saya, Mas Kako, ya. Dia diam aja tuh. Asik, makasih ya temenin ibu. Udah. Kadang-kadang udah 15 menit nggak ngomong, jalan sendiri lagi ke kamarnya. Ya, nah itulah. Nggak usah juga heran. Dalam hati kita, oh iya dia sedang nge-charge baterainya. Ya, bukan saya yang datengin ke kamarnya, dia yang datangin saya. Udah. Ya, nggak usah kita hina, nggak usah kita suruh keluar, nggak usah suruh macam-macam. Ya. Nah, kalau sudah kayak gini, gimana cara nasehatinnya, Bu Aisyah? Cara menegurnya, ya. Yaitu ya luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit dulu. Kalau anak lagi ngambek gini, ibu datang nih, duduk di sampingnya. Ya. Tapi jangan cuma 3 menit, Bu. Ya 15 menit juga. Kenapa? Karena ibu cuma 3 menit. Ya terus ibu paksa-paksa dia, kenapa sih? Ayo dong ngomong, Itu nggak suka dia. Tambah ngambek. Udah duduk aja, ibu diam duduk. Kenapa? Bayar, tebus tuh. Yang harusnya kemarin nemenin dia, kemarin ibu nggak nemenin, duduk di situ. Duduk aja diam. Ya, mulai di situ sebagai ibu ya kita berzikir dalam benak kita ini, dalam kolbu kita, dan kita ya Allah saya maafkan anakku ini ya Allah, pakai Ali Imran tadi 159, ya Allah ampuni dia ya Allah, dalam hati itu ngomong. Nanti menit ke-15 anak baru percaya bahwa oh ibunya mau menemani dia, ya baru tuh nanti dia juga ngomongnya gini, Bunda ngapain di sini nemenin kamu, diem dia nggak bisa ngomong langsung dia.
Ya, di benaknya dia gembira, walaupun dia juga nggak tahu mau ngomong apa, karena biasanya anak-anak yang baterai primernya adalah waktu yang berkualitas bersama adalah watak-watak yang pemikir, yang lebih banyak mikir daripada ngomongnya. Ya udah duduknya aja. Kalau dia sedih baru udah 15 menit udah tanya, ya Andi sedih ya? Iya. Andi sedih sama ibu atau sama siapa? Nah, kita tanya-tanya kan gitu. Andi kesel sama ibu, iya. Terus ibu pergi terus, nah misalnya kayak gitu kan. Oh, ibu minta maaf ya nak. Udah langsung aja minta maaf, gak usah banyak lagi alasan. Ibu pergi itu karena ibu harus kerja nak, harus menopang ekonomi rumah tangga, nggak usah. Memang kita yang salah, minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Ibu minta maaf. Selama ini kita juga udah minta maaf, tapi kalimatnya keliru. Maafin ibu ya nak. Ada beberapa teman tanya, apa bedanya Bu Aisyah? Saya minta maaf, ya ibu minta maaf atau maafin ibu? Ya. Itu adalah ilmu tata bahasa, ilmu program-program linguistik. Ya, disebutnya ada ilmu yang namanya konsep semantik gitu. Kalau karena ibu yang salah, ya ibu minta maaf, bilang ibu minta maaf ya nak. Tapi kalau maafin ibu ya nak, kita maksa dia maafin kita. Itu lagi kita sering kebalik. Ya. Wah, ini harus latihan dong Bu Aisyah omongannya. Emang betul. Kita harus melatih semuanya ini. Oke? Nah, pelayanan. Pelayanan itu apa maksudnya? Senang melayani dan dilayani. Anak-anak yang baterai primernya pelayanan itu anak yang sigap. Ya. Itu anak yang senang membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Sigap banget. Aku aja yang ambilin Bu. Aku aja yang bantuin Bu. Ya, suatu kecil ya misalnya ya. Sigap membantu dia. Bahkan ya senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa diminta. Nah kita juga harus jeli apa yang dia suka ya. Oh dia senang misalnya dibuatkan es susu misalnya jam 10 pagi, maka sebelum dia minta siapin. Kalau perlu dia lihat emang ibunya siapkan. Ya es susu buat kakak. Itu baterainya kecas. Atau seorang anak lagi betulin misalnya sepedanya sendiri, tiba-tiba ayahnya juga ikut bantu, ya itu seneng banget. Ya. Mungkin kita tanya, perlu bantuan nak? Nggak usah ya. Tapi walaupun anak itu bilang nggak usah, dia tahu bahwa ayahnya mau bantu, itu kecas baterainya. Tapi banyak orang tua pas anaknya ngerjain sendiri, apa kata orang tua? Biarin dia sendiri, biarin dia mandiri. Nggak gitu. Itu bikin luka anak, ya. Kan kita mau ajarin mandiri, iya, tapi bukan begitu caranya. Perhatikan kalau anak ini baterai primernya adalah memang pelayanan, tanya dulu. Ya, tawarkan bantuan. Nanti kalau emang dia bisa sendiri, dia bilang kok nggak usah ya, aku bisa sendiri. Oh, sip, mantap. Ya, nah ini banyak juga nih yang perlu tambahan-tambahan kita belajar. Ya, dikit lagi ya. Nah, ini dia. Ya, perumpamaannya kalau baterai pertamanya pelayanan, isi itu. Nanti baterai berikutnya diisi. Ya, dia suka dipeluk nggak? Suka, tapi nggak setiap hari. Sebulan sekali aja dipeluk atau seminggu sekali. Ini yang sudah 5 tahun ke atas ya. Kalau masih kecil sampai 3 atau 4 tahun tetap harus 5-5-nya dicas ini. Ya, nggak boleh keliru nih. Oke? Nah, kemudian ya apa yang terjadi? Kalau misalnya baterainya kosong ini, dia suka nyuruh-nyuruh orang dengan kasar. Nah, misalnya teriak-teriak ya. Aku mau minum. Itu berarti baterai dia itu udah mulai kosong tuh. Dan apa juga ya, menjadi bosi, ya, dan senang membuli adiknya atau temannya. Ya, ini. Pokoknya kalau ada anak suka bully, ya, itu bisa jadi dia baterai primernya pelayanan itu mulai kosong. Ibu bapaknya terlalu membiarkan dia terlalu mandiri dengan alasan supaya dia mandiri, supaya dia disiplin dan sebagainya. Ya, tidak pernah dia melihat bahwa ibunya memang sengaja ambilkan piringnya untuk melayaninya, ambilkan nasinya untuk melayaninya. Nggak pernah dia lihat itu kosong, maka dia membuli adik atau temannya. Ya, nah ini dia nih. Oke, nah sekarang gimana caranya? Caranya ya orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta itu tadi. Ya. Sebelum-sebelumnya ya, jangan pas lagi dia udah kosong kan, ini pasti akan ada perubahan perilaku yang tadi ya. Nah itu pun misalnya nih contoh ya, Mbak aku mau minum, misalnya minta sama khadimat kita dengan keras ya. Kita sebagai ibunya jangan langsung ngomong yang santun, bukan begitu. Turun, kita jadi ibunya turun, ambilkan minum, baru kasih dia, ini nak. Itu kan dia tanpa diduga loh, kok ibunya yang ambilin. Nah, itu baterainya kecas. Baru kita nasihati. Ya,
Bunda senang membantu nak, ya setiap orang harus saling bantu, tapi ngomongnya yang baik ya nak ya, nggak memaksa ya nak ya, nah, gitu misalnya. Oke? Nah ini banyak sekali kekeliruan kita ini, makanya pelan-pelan lah kita belajar agar apa? Agar kita betul-betul ya bisa punya seni menegur yang lebih cantik, lebih asik lagi. Ya? Oke, dan terakhir hadiah. Ya, apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri nih. Ciri-ciri khasnya juga, ya. Ciri-ciri khasnya anak ini adalah suka memberi sesuatu pada ibunya, walaupun itu karyanya dia sendiri. Ya, DIY, DIY ya. Misalnya dia bikin tulisan-tulisan buat Bunda, I love you Bunda, dan hampir setiap hari ya, maka anak ini biasanya adalah anak yang baterai primernya adalah menerima hadiah atau memberikan hadiah. Dan juga suka mengumpulkan sesuatu, apalagi kalau diberikan oleh orang tuanya dikumpul-kumpulin. Ya. Apa yang diharapkan sebetulnya oleh mereka ya? Dia ingin ya apabila ibunya diberikan sesuatu bentuknya kertas atau apa, ibu menyimpannya dengan baik. Kadang banyak ibu-ibu cuma oh iya bagus, habis itu dilempar ditaruh sembarangan, itu dia sedih. Ya. Dan dia juga ingin ibunya juga membalas, palingnya ya bikin aja bu tulisan-tulisan juga. Ya, love you too, my son, kasih ke dia. Dia akan kumpulin tuh. Saya akan kumpulin. Bu Isa, tapi anak saya suka juga kok kayak gini. Setiap hari nggak? Nggak sih ya, 3 bulan sekali ya. Betul, kan setiap anak baterai memberikan hadiah tetap ada. Cuman karena mungkin baterainya bukan yang primer, mungkin ketiga atau keempat atau kelima, maka dia memberikan kayak begitunya tuh 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Tapi kalau yang pertama itu ciri khas banget, hampir setiap hari. Katakanlah seminggu mungkin ya bisa 3-4 kali dia begitu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau hadiah baterai primer, saya katakan baterai primer kita charge juga hadiah yang diberikan dari anak kita simpan baik-baik dan kita juga membalasnya entah sesuatu yang tidak perlu dibeli ya. Kita bikin tulisan juga berikan kayak ke dia lagi atau mungkin ya kayak Mas Lanang tuh baterai keduanya tapi dia hadiah ya, waktu kecil dia suka sekali petik kembang kasih ke ibunya, ibu Isa taruh dengan baik ya, kemudian cepet-cepet Bu Isa ke ini lagi ya, ke dapur, apa yang dia suka waktu itu, dia suka banget minum susu gitu ya, bikinkan susu ini Mas Lanang gitu, itu tukeran hadiah namanya. Ya, dan sampai besar pun kalau ada orang yang baterai primernya hadiah itu suka sekali ngasih oleh-oleh ke orang, ya suka sekali kemana-mana pasti bawa oleh-oleh, ya itu hadiah. Oke, apa yang terjadi kalau kosong, pelit dan tidak suka berbagi? Kalau ada orang pelit banget, ada anak nggak suka berbagi, berarti baterai hadiahnya lobet, kosong. Ya, gimana cara menasehatinya? Kasih hadiah dulu. Orang tua perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu, walaupun hadiahnya itu kecil-kecil ya. Baru ya, sayang ini hadiah untuk kamu. Nah, jangan kecas baterainya kan? Ya, Bunda sayang sama kamu. Boleh kita tambahkan kata-kata pendukung ini? Ya, kenapa? Siapa tahu memang dia baterai keduanya juga kata-kata pendukung kan bisa ya. Ya, kamu lihat kan setiap orang suka berbagi. Besok kalau ada teman pinjam mainan, kamu kasih ya. Jadi besok kalau Raihan mau pinjam mobil-mobilan, kamu pinjemin ya nak. Tapi kasih hadiah dulu. Iya boleh. Ini yang boleh mainan yang boleh dipinjemin orang, yang ini aja, ini nggak boleh. Ya terserah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena ada anak yang memang dia tahu ini yang dia klasifikasikan ini yang boleh pinjam, ini nggak usah karena ini mempunyai nilai-nilai yang lebih baik, atau misalnya nilai-nilai yang memori yang baik karena ini dari ayah aku, dari ibu aku gitu. Atau karena ini ada 2 jenis mainan, jadi udah ini satu, ini boleh adik mainin. Itu boleh. Kayak gitu. Tapi sekali lagi memberikan tahu pada anak ini dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Ya, disinilah seni menegur anak dengan bahasa cinta.